Ternyata ini nggak berharga, Kak. Dia juga ngasih ini sama perempuan itu. Insya Allah. Ini saksi ya. Ini pertama kali akhirnya aku mau ngelepas. Semua orang nyuruh aku ngapain sih masih dipakai cincinnya. Aku harus menjaga marwahnya. Tapi ternyata kejadiannya kayak gini. Aku mau negasin sama dia kalau aku yang cerain dia, bukan dia yang cerain aku. Kamu kenal Eki ini udah berapa lama sebelum nikah? Pacaran sama pendekatan tuh 5 tahun kurang lebih. Lama dong. Terus pas pacaran pendekatan kamu kenal dong keluarganya semua? Sangat kenal. Sangat kenal. Kamu melihatnya oke semua? Oke. Aku tuh sama pacaran 4 tahun lah ya, setahun PDKT. 4 tahun pacaran, 2 tahun aku tunangan dulu. Aku tuh disuruh nikah waktu itu mamaku lagi sakit. Kayak aku kan anak terakhir gitu. Terus mamaku kayak, ya waktu itu aku masih kuliah semester akhir, Neng nikah aja, mama takut nggak lihat gitu. Okay. Itu aku tumbuh besar tuh sama dia, dari umur 19 tahun aku kan sama dia. Melekat banget itu. Kayak dia tuh nggak cuma jadi pacar, aku tuh kayak, akhirnya aku punya kakak, akhirnya aku punya suami, teman, guru. Bahkan guru, dia yang ngajarin aku selama berproses aku S2. Dia memang D3 saat itu, masih proses 1, tapi dia yang ngebimbing aku gitu. Kan kita beda 3 tahun kan. Iya. Guru, teman, kayak semuanya. Kayak semuanya. Ya? Yang aku nggak dapetin dulu waktu aku sendiri gitu, bertahun-tahun kan aku di rumah sendiri ya. Berarti mentalmu secara 5 tahunan itu bagus lah ya? You're very happy waktu pacaran sama dia segala macem. Sampai aku, yang masih aku inget ya, aku tuh kalau sakit tuh kayak diantarin makannya, disuapin. Sampai aku, bahkan pas baru lahiran kan sakit banget gitu ya. Aku lahiran udah nyobain dua-duanya, normal sama sesar kan. Maaf, anak berapa sekarang? 2. Aku tuh pas baru lahiran tuh kayak dirawat, Kak, kayak gimana ya? Disayang, dirawat, iya, dibopong, aku dimandiin gitu, aku lagi sakit-sakitnya. Oke. Dari pacaran sampai menikah konsisten, baik terus, nggak ada red flag satupun. 2016 menikah, sebelumnya udah deket 5 tahun, berarti mau 10 tahun ya? Kurang lebih 13-an ya. Oh ya 13 ya? 13 tahun, sebaik itu. Sebaik itu. Terus tiba-tiba hilang. Nah, kronologi hilangnya itu cerita awalnya bagaimana ya? Hari itu tanggal 4 Mei. 4 Mei 2023 ya. Oh itu hilangnya 2023. Oke, terus? Waktu itu dia izin ke kelurahan karena mau ketemu kakaknya. Kakaknya itu, jadi mamahnya baru banget meninggal sekitar sebulan apa 2 bulan lalu gitu. Okay. Terus jadi mau ngurus surat ahli waris karena dia udah pindah kakak dari rumahnya ke rumah aku kan, berarti. Jadi harus ngurus ke kelurahan dekat rumahku. Oh, kalian tinggal di rumah orang tuamu. Oke, lanjut. Iya, masalah ke kelurahan itu ngurusin masalah warisan itu, Kak. Terus ada satu problem sih yang belum aku angkat. Apa itu? Kan pada nanya kenapa ada berantem kah? Sebenarnya ini sensitif ya, dan ini bukan ranah aku sebenarnya. Karena secara personal aku sama Eki itu baik-baik aja. Makanya sampai detik ini aku nggak pernah ngejelekin dia karena aku ngerasa dia suami dan ayah terbaik saat itu. Jadi Zaki itu di bank Amerika kerjanya tadinya, terus resign 2 tahun terakhir atas kemauan dia. Nggak disuruh siapa-siapa, dia bilang mau hijrah, nggak mau kerja di bank, nggak mau riba. Akhirnya didukung penuh sama orang tua saya, karena orang tua saya kebetulan ada usaha di bidang pengolahan kayu, kontraktor. Didukung ini artinya apa ini? Didukung ya udah keluar aja, kita kerja bareng keluarga. Sama orang tuamu. Kan aku ini anak satu-satunya dari mama papa aku, jadi kayak ya ini buat kamu Neng gitu urus. Tapi
aku nggak passion di situ loh Kak. Aku nggak suka dunia itu. Jadi aku kayak masih setengah-setengah. Jadi aku pikir ya nggak apa-apa suami aku aja. Kan sama aja. Mama papa aku juga nganggep dia anak gitu, sayang banget gitu. Terus kita dapat proyek Kak, ngebangun satu rumah gitu. Mama aku percaya buat dia yang nanganin. Yeah. Kan kalau bikin rumah itu Kak, bayarnya per term gitu kan. Yeah. Dan itu biasanya uangnya ditransfernya ke rekening aku. Itu aku tuh lagi hamil, pokoknya ketahuannya itu pas aku 8 bulan. Nah pas 8 bulan itu, aku kan punya rekening terpisah kan. Aku tuh emang orangnya nggak teliti Kak. Pas aku lihat, kok nggak ada ya uangnya gitu. Oke. Uangnya aku udah lihat ada, tapi kok berkurang. Tapi nggak hilang, tapi berkurang. Tapi aku lupa kan nominalnya tuh berapa. Jadi uangnya ada masuk, tapi berkurang terus gitu? Nggak terus, aku baru sadar kok jadi belasan gitu. Berarti ada yang ngambil dong? Iya. Loh, dia punya akses rekeningmu? Iya. Oh oke, Kan lanjut. kita suami istri, aku percaya kan semua PIN apapun. Oh oke. Lanjut. Terus aku tetap mikir enggak kali ada yang salah kali, apa aku waktu itu beli sesuatu pakai rekening itu, padahal aku inget banget aku misahin rekening kerjaan sama rekening buat sehari-hari gitu. Tapi ya udah, aku bank kebetulan sebelah rumah aku persis. Terus aku jalan ke situ, terus aku minta print kan, terus ternyata ada yang ditarik uangnya. Sering ada yang tarik. Tapi sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kayak misalnya 10 juta, 5 juta, 2 juta gitu. Kayak nggak langsung berapa puluh juta gitu. Terus aku bilang sama kakakku, ini nggak Eki kan? Bukan Eki kan? Kok kayak gini? Kayak gitu. Terus aku nangis sama mama aku, Eki belum nggak bisa ditelepon. Cuma aku mikirnya, oh mungkin dia lagi mikir dulu gitu. Ketemu lah kan di rumah tuh. Iya, terus akhirnya itu aku lagi hamil gede Kak. Lagi hamil gede 8 bulan Alana. Terus dia datang, aku ingat banget dia ngetok pintu. Maafin aku ya Bun gitu. Aku salah, ya aku pakai uangnya. Terus aku bilang, terus gimana ya? Ini kan uang orang. Terus nanti gimana mama aku? Kasian kan, maksudnya citra perusahaannya gimana gitu kan. Orang ini kan mau ngebangun di mama aku karena percaya sama mama aku kan. Aku akan ganti, dia bilang gitu. Aku hilaf. Berapa banyak sebenarnya waktu kalau di total ya? Aku lupa sih nominal pasnya, kurang lebih 200 sampai 300 juta. Oke, segituan tuh. Sensitifnya di mana nih dari cerita yang kamu itu? Aku nggak pernah, teman-teman aku nggak tahu aku pernah diginiin sama Eki. Oh, ya karena selama ini gambarannya tuh bagus-bagus aja gitu ya. Karena menurut aku itu keluarga aku, itu aib suami aku jaga marwahnya. Ya tapi paling nggak kan dia tanggung jawab kan ya. Iya, dan aku waktu itu ngerasa dia bertanggung jawab, keluarganya juga mau bertanggung jawab. Oke dong ya. Dan keluarganya minta maaf sama aku. Tapi kamu tanya nggak uangnya dipakai buat apa waktu itu? Investasi online. Investasi online ini apa ini maksudnya? Investasi online itu ada banyak. Itu aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Dia jawab apa? Iya, dia bilangnya investasi online. Tapi aku masih sayang sama dia dan dia berusaha buat meyakinkan aku sampai sujud-sujud Kak, sampai ya enggak kok, dia hilaf kali ini. Dia juga tertipu, uangnya hilang kan, uangnya nggak ada, 0 rupiah pun nggak ada sih saya. Ribut-ribut tuh akhirnya kan, nggak enak suasana. Suasana nggak enak. Lanjut ke yang dia ke kelurahan itu akhirnya. Belum. Mamanya meninggal Kak. Dan pas banget emang jalannya Allah, kayak bagiannya dia nominalnya pas sama hutang yang ada di bank. Jadi aku bilang, ya akhirnya ya hutang itu akan lunas gitu. Sampai ya udah kita memulai hidup biasa aja, terus bulan puasa tiba-tiba ada pinjol ngechat kayak pinjaman online ngechat ke nomormu. Ke nomor aku kayak kasih tahu suaminya
kayak gitu Kasih tahu gini-gini. suaminya kalau bayar. Suruh bayar gitu ya, Berapa? intinya kayak gitu. Nggak disebutin kan. Terus Oh, aku suruh bayar. bilang, ini apa Ki? Bilang gitu kan. Hmm. Enggak, itu salah nomor kali nomor. saya kirim. Dan aku percaya dia nggak akan ngelakuin itu. Oh, Oh enggak kok, dia nggak berkelik gitu. Terus kayak dikit-dikit tuh ada tanda-tanda sih sebenarnya kayak. Jadi aku punya temen, terus si temen aku tuh bilang, Pril, si Jaki pinjem uang sekian. berapa? 800 apa sejuta gitu, nggak Oke. sampai. Buat apa? Terus aku mikir, ngapain pinjem segitu, kan kita juga megang uang gitu, buat apa dia? Terus aku kan terus aku inget kemarin ada pinjol kan yang ngechat aku. Terus aku tanya lagi, kok ini kamu katanya pinjem uang ya sama P? Enggak kok, padahal keuangan kita baik-baik aja gitu loh Kak, untuk kehidupan sehari-hari. Nah itu yang tadi 400 juta dibayar benar apa enggak? Ya feelingnya maksudnya ini bohong sebenarnya. Aku tuh pengen buru-buru ke bank, aku pengen mastiin kalau emang udah dibayar. Aku yakin itu udah dibayar gitu. Tapi dia bilang mau ke kelurahan dulu, berarti kan itu takes time dong. Terus aku bilang aku mau ikut ke kelurahan. Aku bilang aku mau ikut ke kelurahan, itu kan di bawah, kamar aku di atas. Aku mandi dulu ya. Oh, kamu mandi lah. Dia pergi ternyata. Terus aku mandi, perasaan aku udah nggak enak. Terus ada nggak dia? Aku turun kan, anak aku lagi nonton TV kan. Iya. Ayah mana? Nggak tahu, ke depan Bun, kan kantor kita di depan rumah. Iya, kan. ke depan, iya. Terus aku mikir, kok bukannya pergi? Itu aku masih mencerna gitu kan. Terus aku telepon, nggak diangkat. Hari kedua juga hilang kan ya? Apa? Hari kedua juga tidak muncul ya? Iya, hari kedua nggak muncul. Aku udah nggak tenang. Terus aku udah menyimpulkan. Akhirnya aku menyimpulkan. Uangnya dibawa gitu. Akhirnya aku udah menyimpulkan. Uangnya tidak dipakai buat itu kan? Iya, tidak dipakai buat bayar utang, tapi uangnya dia pakai untuk hal lain. Iya, dan aku nggak tahu. Iya, akhirnya kan browsing di internet cara melacak nomor, cara nemuin orang kayak gitu-gitu loh. Iya, kamu cari-cari ilmu lah ya. Apa YouTube, Google aku cari. Oh, ternyata ada ya hacker buat nyari gitu. Oh, kamu cari hacker. Ketemulah sama hacker. Iya, terus kontakanlah kita. Di situ posisinya dia kasih kamu lokasi tuh. Iya, kasih titik. Berdasarkan nomor telepon. Kasih titik. Kasih titik, titiknya ada di kosan di Jakarta Barat. Pergi. Terus ke sana, aku ingat banget tuh aku masuk, aku susurin kosan satu ya, sendal-sendal aku liatin. Ada nggak di sendalnya? Aku naik ke atas gitu, aku tanya, lihat nggak ini? Orang foto-foto? Nggak ada katanya. Terus kayak ya udah aku nangis sih di situ, terus kayak aku berharapnya akan ketemu gitu karena aku udah bayar kan. Ditipu? Iya, aku masih chat orangnya, Kak, kamu nggak nipu aku kan gitu. Aku istri yang nyari suaminya loh. Aku udah bilang, aku jujur gitu sama hackernya, aku tuh cari siapa gitu, sampai aku minta tolong. Aku tisu nggak Kak? Ada. Terus dia jawab apa hackernya? Enggak Kak, aku juga kasihan sama kamu. Aku nggak mungkin nipu kamu Kak, dia bilang gitu. Kalau orang hilang itu boleh lapor 1 kali 24 jam kan ya? Nah itu udah lebih dari 1 kali 7 harian. 7 harian kamu mencari-cari lah ibaratnya gitu. Aku tuh udah mau lapor 2 kali 24 jam itu kan. Tapi sama keluarga aku, sama keluarganya dia ditahan kayak, sabar dulu Neng, ntar juga pulang. Mungkin dia butuh waktu. Karena tidak ada indikasi dia pergi karena kenapa-napa gitu kan. Kayak gitu. Jadi kamu nunggu aja tuh selama 7 hari gitu kan? Enggak hanya nunggu, aku berupaya nyari lagi. Sampai kaderulahnya kakak aku tuh kenal satu Intel gitu, bisa ngelacak dari nomor telepon. Oh, dari hacker ke Intel nih sekarang. Panjang juga tuh 7 hari. Terus. Iya, biasanya ada kan lacak nomor telepon. Nemu? Iya. Di mana? Bali. Di malam itu ya, baru sehari. Lokasi ada di Bali? Aku nggak pernah kepikiran dia pergi ke Bali, karena kita nggak punya temen di Bali. Kita nggak kayak orang-orang yang kayak dikit-dikit kan ada yang liburan ke Bali gitu, traveling atau maksudnya dengan gampangnya gitu keluar kota. Kita nggak kayak gitu. Kayak
aku tuh masih Denial terus kayak nggak mungkin gitu. Mulai hari itu aku nangis terus sih, maksudnya aku kayak kepikiran gitu. Akhirnya Lapor tapi aku polisi. harus tetap berusaha kan. Aku pengen lapor polisi cuma ditahan terus Kak. Akhirnya ya udah kita harus cerna dulu semua, itu kan baru perkiraan kalau uangnya itu belum dibayarin kan. Itu aku kayak mau make sure kayak beneran nggak uangnya nggak dibayarin. Itu kan hanya kesimpulan aku kan, kemarin dia pergi karena terakhir ngomongin uang itu kan. Itu kayak aku menyimpulkan, aku kayak aku harus ada buktinya nih gitu. Iya, kamu ke bank. Dan Aku bener kan ternyata belum dibayar kan? Aku ke bank sama kakaknya, dibukain lah mutasi rekeningnya. Banyak transaksi virtual account. Dan itu nominalnya gede-gede banget Kak. Kemana? Virtual account, aku juga nggak tahu kan virtual account, tapi kata banknya ini sih mengarahnya kayak investasi gitu ya Mbak. Kayak Investasi apa? nggak tahu Kak sampai sekarang. Akhirnya kamu lapor polisi lah ya? Aku, iya. Akhirnya. Iya, ceritain kronologinya, ya polisi nggak nganggep laporan aku. Dia bilang ya, Mbak ini orang dewasa, laki-laki dewasa, paling sama perempuan lain. Oh, jadi kamu cerita kronologinya kayak tadi, jadi dia bilang kemungkinan begini. Tapi surat laporan diterima? Diterima. Terus akhirnya diarahin sama polisi ke Bareskrimnya buat ngelacak dari nomor telepon. Terus ke sana dong? Iya, dekat. Masih Lacak, iya, lacak nomor teleponnya. Di Lubang Buaya. Lubang Buaya? Deket rumah aku di Jakarta Timur. Tuh kan, bukan di Bali. Jadi kamu ke Lubang Buaya itu? Kakaknya yang nyusul. Di situ aku kondisinya lagi drop-dropnya, kayak akhirnya aku pulang terus katanya kakaknya mau cek ke sana. Terus cek? Dicek nggak ada. Nggak ada? Kan ya itu balik lagi, titik itu nggak pasti kan, iya, harus muter. Hilang dong petunjuk semuanya. Iya, aku nggak berhenti dari situ Kak. Aku mikir gimana ya caranya aku bisa ngelacak. Oke. Kakak tuh dari awal udah bilang aku mau post ya Neng di sosial media, post kehilangan gitu. Iya. Itu posisinya anak aku tuh baru mau sekolah. Terus aku mikirnya anak aku mau sekolah, terus nanti ada post ayahnya hilang, viral gitu. Terus aku takut anak aku malu gitu. Aku selalu tahan, jangan dulu Kak, tunggu dulu gitu. Terus mamaku selalu, kan ini kan kita sebenarnya udah tahu kan, ini tuh dia pergi karena masalah itu. Uang. Terus mamaku selalu bilang, kita tunggu 3 bulan Neng. 3 bulan itu dalam Islam, kalau nggak menafkahi lahir batin, cerai gitu. Udah otomatis cerai. Kalau dia sayang sama kamu, dia pasti pulang. Sebelum 3 bulan. Jadi aku masih positive thinking. Kayak, oke, dia lagi menyelesaikan masalahnya, dia lagi mencari solusi, dia akan pulang. Oke. Terus sampai akhirnya kakak nelpon aku lagi baru banget nganter AA sekolah, nangis kakak. Neng, Eki meninggal Neng, gitu. Terus aku kayak, gimana Kak? Iya, soalnya kata Ustadz ini tuh udah nggak ada. Gue pikir oh jadi versi Ustadz yang mana itu meninggal. Jadi katanya udah dikubur di sungai. Aku sih ini aku ketawa ya, tapi waktu itu aku nangis. Nangis tapi ketawa gitu. Enggak, saat itu aku nangis. Sekarang kalau diinget-inget, oh ketawa. Lucu gitu. Waktu itu aku sama kakak nangis-nangisan gitu, sampai aku diliatin ibu-ibu di sekolah nangis-nangis di sekolah. Kayak, maksudnya gimana Kak? Aku bilang gitu, iya ini tuh udah pasti, soalnya ini tuh ustadznya udah terkenal, udah pasti suka nemuin orang, katanya udah meninggal, terus jasadnya tuh enggak ditenggelamin lah, pokoknya aku lupa. Oh, dibunuh versinya gitu. Udah kemana-mana itu ya? Nangis. Iya, terus akhirnya... Percaya kamu akhirnya? Iya, hampir. Tapi kan aku punya teman, punya saudara Bril, itu kan kata orang, kita nggak tahu kayak gitu. Ya udah aku sadar lagi kayak sampai di titik aku sama kakak, aku sering komunikasi sama kakak, walaupun kita nggak ketemu sama setahun itu, ketemunya kan? Nggak pernah ketemu kita. Cewek toh? Cewek. Kebetulan public figure juga. Walaupun nggak ketemu, tapi kita sering komunikasi, kadang ketemu di event gitu Kak. Sampai akhirnya kakak ngechat aku, Neng, kayaknya udah deh, kita jangan nanya-nanya.
Yang ada mental kita rusak. Iya, baru saya mau ngomong, saya nggak enak ya. Iya udah cukup Udah lah. cukup. Dia bilang, jadi informasinya terlalu banyak dan nggak pasti. Hacker udah nggak pasti, jalur Gaib. orang pintar juga udah makin kemana-mana Gaib, jadinya. jadi udah, iya. Sedangkan kita harus melanjutkan hidup kan Kak. Kita Kenapa harus lu nggak kerja. posting aja sih, langsung Akhirnya aja. setelah itu Kesel posting juga. Kak. Kayak, woi tolong dong cari nih, suami gue hilang. Udah lu nggak usah cerita apa-apa aja Iya, udah. akhirnya kakaknya posting. Ketemu nggak akhirnya dengan rame kayak begitu? Sampai akhirnya itu kan 3 bulan dia pergi kan, ada nemuin di Bali. Ada orang yang ngeliatnya di Nge-DM. Bali. Itu temannya kakak, masih temannya kakak. Aku lihat nih kayaknya di Bali gitu kan. Bukan kayaknya, itu tadi ketemu katanya gitu. Gue samperin katanya gue nggak kenal kakak. Siapa, gue udah nggak punya kakak katanya gitu. Oke. Disamperin tuh kakak lo nyariin gitu. Iya dibilang saya nggak punya kakak gitu. Siapa, gue nggak punya kakak, dia jawabnya gitu. Di Bali itu. Di Bali, berarti kan kita mundur lagi dari H+1. Yang tadi kau cerita itu. Spot Bali, Bandung. Iya, terus tapi nggak ada foto Kak. Di situ katanya ketemunya di La Favela Bali. Oh, tahu lagi saya. Itu semakin bikin aku nggak yakin sih, kayak nggak mungkin dia di situ. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nggak pernah situ, nggak pernah dugem-dugem kayak gitu. Oh, kamu sekenal dia nggak pernah dugem ya? Enggak. Dia orangnya tidak mengenal dugem. Enggak. Agamanya kuat. Enggak kuat juga, yang biasa gimana, aja. tapi dia sholat 5 waktu, Tapi dia nggak dugem ya? enggak, Oke. Terus aku mikir lagi apa ya yang bisa ngebuktiin. Itu kan masih waktunya masih panjang karena check out hotel kan jam 12-an ya. Oh ini kita, oke. Itu masih jam 8 pagi. Terus aku mikir, oh aku kirim Shopee Food aja ya. Aku pesan makanan. Terus aku bilang kirim ke sini. Pokoknya intinya aku pesan makanan. Tuh aku pesan. Terus abis udah diterima, Pak aku boleh minta nomor WA-nya nggak? Aku mau minta tolong. Aku bilang gitu. Kita tukeran WA sama Shopee Food-nya. Pak, suami aku hilang. Ini aku tuh pesan sebenarnya ceritanya buat dia. Tapi Bapak bilang aja ke Satpam. Bapak bilang aja ke Satpam. Buat Eki. Buat Zaki. Nomor telepon pemesannya bilang aja susah dihubungin. Bapak kasih aja, Pak kenal nggak ini foto ini, tolongin saya ya Pak. Gitu. Berangkat lah. Nanti saya kasih uang, aku bilang gitu. Berangkat lah si Shopee ini, beli ini. Terus ketemulah sama Satpam. Mbak, ini katanya ada sih foto ini, tapi namanya bukan Zaki, Edo. Terus kayak sampai di titik kakak nelfon aku, Neng, itu kayaknya beneran dia bilang gitu. Kenapa? Kita coba aja yuk, soalnya kok dia bisa-bisanya bilang katanya nggak punya kakak lagi. Kakak aku. Iya tahu yang tadi lagi, kan. Berarti dia sadar dong kalau dia lagi dicari aku. Nggak punya kakak lagi, kayak bukan gue nggak kenal gitu maksudnya. Baru nggak sekarang. Itu case close, kita pikir itu salah. Oke, case close salah. Salah. Next. Itu 3 bulan, itu berarti di bulan Agustus anak aku sakit Kak. Itu kayaknya anak aku baru masuk ya 3 bulan 4 bulan sekolah lah, sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Itu aku tuh masih sering chat Eki lewat WA, lewat SMS, email nggak ada, udah checklist aku. Cuma kasih informasi aja. Informasi terus pulang. Itu aku udah mulai capek sih. Itu aku udah mulai capek. Terus udah 3 bulan juga katanya udah pisah kan. Di situ aku kayak ini buat anak aku gitu. Aku cari bukan buat aku lagi, karena kan katanya udah pisah kan. Ini buat motivasi dipindahin ya. Karena anak aku tuh sayang banget sama dia. Aku nggak bisa deh kalau anak Kak. Nih paham saya ngerti. Anak cewek atau cewek cowok? Cewek cowok. Kadang-kadang anak aku sakit sih dan nggak tahu sakitnya apa. Mungkin kangen kali ya sama ayahnya gitu kali ya. Iya sakit lah. Sakit, tapi bolak-balik 2 minggu kita bolak-balik ke rumah sakit kayak demam, terus dibawa ke UGD disuruh pulang gitu. Demam enggak, perutnya sakit, dibawa ke UGD suruh pulang gitu, nggak kenapa-napa. Sampai yang ketiga tuh sampai dikira psikomatik.
Apa itu psikomatik? Sakit, padahal nggak sakit gitu. Oh, Hanya mental. pikiran. Mental dan pikiran. Sampai harus psikiater datang, diminta psikiater datang. Akhirnya dirawat. Yang ketiga kalinya akhirnya dirawat. Biasanya kok 2 kali terakhir itu UGD aja terus suruh pulang gitu. Itu dirawat ini baru kedua kali masuk rumah sakit. Ini dirawat pertama. Dikiranya psikomatik gitu karena nggak ada apa-apa gitu. Udah cek darah, lab segala macem nggak kenapa-napa. Terus aku kayak aku mohon sama Eki di SMS. Iya, kamu sampein anak sakit gitu. Aku bilang aku minta tolong Ki, sampai aku tahu dari temen aku katanya mau gamenya aktif. Aku baru tahu kabar itu gamenya aktif, terus aku kayak oh berarti dia masih ada. Oh, chat lewat game? Iya, dari game ponakan aku gitu kan. Aku bilang Ki, ini aku Zidan sakit gini-gini. Mungkin aku kan mikirnya dia nggak tahu anaknya sakit kan, karena aku nggak post juga di Instagram kan. Terus nggak dibalas sampai waktu itu fatalnya anak aku sakit banget. Ternyata harus dioperasi sito malam itu juga. Apa itu? Sito operasi tuh operasi mendadak urgent. Apanya? Masalahnya apa? Masalahnya itu ternyata di ususnya itu kelebihan gitu loh Kak ususnya. Nggak dibalas juga? Nggak dibalas, aku kayak sedih karena anak aku nanyain ayahnya terus kan. Oh pas operasi itu, oke. Selama sakit itu dirawat tuh kayak... Oke, itu bikin mental kamu jadinya kena tuh di situ tuh. Sampai bajunya dipelukin. Terus aku masih mohon, aku minta tolong teman aku, ponakan aku kayak tolong chat terus mungkin kebaca, karena kalau percuma kalau aku yang WA kan checklist 1 kan, aku udah email juga, aku berusaha email apa, mungkin kalau di game kebaca gitu, nggak ada sampai masuk ruang operasi. Ya aku kira tuh yang kayak gitu-gitu cuma di sinetron aja loh Kak, kayak aku diri di depan ruang operasi segitu sendiri, kayak anak aku dibius terus akhirnya tidur gitu kan, aku ngeliat Bunda jangan kemana-mana katanya gitu. Sembari dia nanya bapak mana gitu-gitu. Terus dia tuh anak ini baik banget Kak. Jadi sebelumnya kan aku bilang kan aku ke UGD kayak gitu, ke sana ke sini. Aku sendiri. Mama aku ada, keluarga aku ada. Cuma aku tuh nggak mau ngerepotin. Aku ke sana sendiri, aku ke UGD. Anak aku kan baru 5 tahun tapi badannya bongsor gitu. Beratnya 30 kg kan. Terus dia sambil sakit-sakit bener harus cek lab gitu kan. Saat itu tuh kita mundur lagi sebelum operasi dikit ya, kayak sakit Bun, ya udah Bunda gendong, soalnya kursi rodanya lagi habis di rumah sakit, jadi bolak-balik ke lab, ke bayarnya, ceknya, konfirmasinya tuh harus aku sendiri kan, sedangkan anak aku nggak mau ditinggalin kan. Aku ya udah Bunda gendong gitu. Itu tuh sakit hati aku yang paling sakit tuh, kayak dia bilang enggak Bun, berat ntar Bunda berat gitu. Saya kemana ya? Maksudnya dalam keadaan sakit aja anak aku nggak mau repotin aku gitu. Iya. Tapi akhirnya anak sembuh kan? Nggak sembuh sampai Bunda jadi mau ketemu ayah, terus aku bilang handphonenya belum aktif, mungkin ayah nggak ada sinyal, kita video aja ya. Ntar Bunda kirim, nanti kalau udah aktif kan ayah bisa baca gitu. Ini yang bikin kamu lebih terbebani lagi untuk nyari suamimu. Nah, aku harus cari gitu. Dia video ayah, ini disuntik, nggak nangis loh. Oh, dia video sendiri itu? Iya, aku rekam. Oh, kamu rekam. Ini Bunda nanti kirim ke ayah gitu. Ada satu video aku posting pas kehilangan itu. Padahal banyak banget videonya, foto, video. Aku selalu selama 3 bulan itu ya, Zidan udah mau masuk sekolah ya. Hari ini Zidan pertama kali masuk sekolah ya. Ngerti. Dia terketuk lah, paling nggak suamimu ya. Aku nggak ada, kenapa sih lo bawa uang atau kenapa sih apa, enggak. Bukan itu bukan urusan aku kan. Ya, itu bukan hal yang paling utama lah. Dan balik lagi secara personal kita baik-baik aja gitu. Urusannya kan bukan uangnya sama orang lain, bukan, walaupun dia ngebohongin aku ya. Di situ aku selalu mikirnya kayak dia mungkin hilaf sama orang lain gitu. Dia salahnya sama orang lain. Dia tetap jadi ayah dan suami yang baik.
di terakhirnya, ngerti kan Kak? Maksudnya jadi aku masih positive thinking terus, mungkin dia lagi berusaha di luar, mungkin dia belum bisa ngabarin aku. Sampai akhirnya anak aku sembuh di bulan Agustus, udah sekolah lagi, aku berhenti chat dia. Aku berhenti WA dia, aku berhenti posting di Instagram, tersirat. Aku kan sampai itu belum posting apapun tentang kehilangan, cuma aku selalu kayak mungkin dia lihat ya ini. Ya berharap dia baca. Zidane sama Alana lagi ini You kayak berhenti gitu-gitu. aja. Karena aku berhenti nggak posting foto kita bareng, nggak posting, nggak Kenapa? hubungin dia. Sakit hati Kak. Aku akhirnya sakit hati. Itu sakit hati pertama aku saat anak aku nangis. Aku kayak dia Anakmu nggak ada. sakit aja begini, lu masih nggak peduli, intinya begitu kan? Iya, oke. Setelah itu kamu stop tuh semuanya. Stop semuanya. Kelanjutannya apa tuh? Kelanjutannya akhirnya aku posting. Posting karena apa? Karena anak aku tetap nggak berhenti nanya. Oke. Nah, pertanyaannya, akhirnya ketemu nggak sih? Enggak. Sampai sekarang? Lah, efek daripada posting-posting ini semuanya apa segala macam ini nggak ada, akhirnya kok ketemu sama sekali. Tapi aku akhirnya tahu. Tahu apa? Iya, akhirnya sama netizen rame banyak nge-tag hacker Kak. Nge-tag hacker terkenal di Twitter. Untuk ngelacak suamimu itu. Terus qadarulahnya tiba-tiba ada satu teman aku bilang, Pril, maaf ya, gue baru bilang pas baru viral itu kalau selingkuh apa sebelumnya ya aku lupa. Sebenarnya gue ketemu Zaki di La Favela. Dan itu video yang beredar yang ada di Instagram hacker sama aku itu. Yang kakak lihat nggak ada yang video dia lagi jalan di tempat dugem gitu. Iya, itu dia memang setahun yang lalu. Jadi itu kan tambah yakin aku kan. Oke. Cuman pas itu di post, netizen kira udah ketemu di Bali. Di tempat dugem, padahal itu video tahun lalu. Kenapa hacker yang post? Karena aku tuh apa-apa semua informasi aku selalu share sama hacker ini karena menurut aku itu akan membantu dia menambah informasi gitu loh. Jadi nyocokin titik gitu kan. Terus aku bilang aku nggak mau post Kak, aku nggak mau nyebar aib suami aku bilang gitu. Aib yang mana itu? Ya maksudnya itu kan di tempat dugem kayak gitu-gitu kan, dan itu kan kejadiannya tahun lalu. Terus pas dicek datanya ada nick ganda. Oh, nomor induk kependudukan? Jadi namanya sama, tapi alamatnya berbeda. Yang satu di rumah aku, yang satu di Padang. Nomor induk kependudukannya sama? Sama. Alamatnya beda? Alamatnya yang beda. 2 KTP? Iya. Terus ada paspor ganda, terus pas dicek nomor rekeningnya ada transaksi luar negeri. Wait a minute. Ini kemana jalan ceritanya? Transaksi luar negeri dari mana? Iya, aku nggak tahu. Aku dikasih tahu dari hacker Kak. Kan kalau hacker informasinya nggak boleh. Iya, siapa tahu ada informasi kayak dari perusahaan apa, nggak disebutin apa, sih. Kamboja, negara mana? Nah itu ditambah netizen kan makin ini kan. Saya juga netizen Kamboja ya? Iya, Kamboja, dari Kamboja, nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Nggak ditambah. Vietnam. Penasaran juga ya. Itu kan aku terus update kan di sosial media kalau hackernya sih update kalau ini ditemukan nick ganda kayak gini-gini. Itu kan jadi netizen berasumsinya macam-macam gitu. Dan aku baca dan aku juga jadi tambah serem gitu. Hacker yang satu lagi kan di Palembang bilangnya, aku harus bayar uang sekian kan untuk kalau mau dijemput gitu, penjemputan. Sama hackernya? Oh dia ada bantu sampai jemput gitu? Iya, tapi dia baik sih Kak. Dikasih harga lebih murah gitu? Dia ngasih harga lebih murah, tapi aku mau nyocokin data dulu semua Kak. Aku nggak akan bertindak gegabah sebelum semuanya tuh jelas. Iya sih, memang kalau begini harus begitu sih. Karena aku udah keseringan ditipu Kak. Iya. Terus akhirnya aku koordinasi sama kakaknya. Kak, ini ada info kayak gini. Terus kakaknya juga punya kenalan BIN kan.
punya kenalan BIN, terus dicocokin beneran di Palembang. Titiknya sama nih, titiknya beda sama hacker, tapi di Palembang. Iya. Mungkin bergerak kan, kita mikirnya mungkin bergerak. Terus itu pagi-pagi, Neng, ini tuh beneran di Palembang, udah ada 2 berarti. Terus ya udah kita besok ke sana ya, gitu. Terus itu hari Minggu. Baru hari Minggu kemarin kan. Nggak bisa besok, Kak, nanti keburu nggak ada, aku bilang gitu. Iya, tapi tiket hari ini mahal, Neng. Terus kayak mepet banget. Kakak tuh nelfon aku sekitar jam 7, jam 8, flight siang tuh jam 11. Terus akhirnya aku minta tolong temen aku, ya udahlah Kak, maksudnya aku kan masih megang uang kan, walaupun mepet, cuman aku megang uang, masih bisa lah aku paksain gitu, karena ini udah jelas nih, udah 2, tapi kita tuh clueless sebenarnya, cuma tahu di Palembang ada di 2 titik ini. Iya. Terus orang-orang juga aku udah post kan sebenarnya kalau udah ketahuan di Palembang gitu. Jadi orang-orang Palembang juga nge-reach out aku sama kakak, kayak Kak kalau butuh bantuan gini aku di Palembang. Dari Kapolda, dari TNI, dari BIN yang narkoba, yang nyari-nyari orang narkoba, itu tuh nge-reach out aku pencarian semua. Nasional loh ini. Iya loh, lama-lama pencarian nasional. Dari BPJS, Kak, semua bank kan bank nggak bisa ya, meskipun ada surat kehilangan, istri tuh tetap nggak bisa ngelihat mutasi rekening suami. Sampai aku bilang kan di situ, dari bank apa, BCA, semua BRI menawarkan diri untuk kebuka rekening dia, sampai OJK, semuanya BI. Itu kan informasi aku udah dapat banyak banget kan, Kak, dan itu hampir 80% fix dia di Palembang. Akhirnya aku beli tiket, mana tiketnya tinggal 1. Terus ini apa, show off apa, tiket langsung ya, beli langsung. Akhirnya kayak ya udah nekat aja, Kak, aku beli tiket aku dulu, kamu datang aja ke bandara, aku bilang gitu. Terus itu kita kejar-kejaran last flight gitu. Ya Allah mudahin, Kak. Aku tuh kan orangnya, ya itu aku juga nggak pernah keluar kota sendiri gitu kan. Terus sekalinya keluar kota pun kayak pasti ditemenin temen aku atau sama Zaki gitu. Jadi kayak kamu sendiri nih? Ini aku check in ke bandara sendiri, naik pesawat sendiri tuh kayak pengalaman pertama bagi aku gitu loh. Aku pakai ransel. Kayak lagi mau traveling kan. Terus aku cuma pakai sendal kan saking buru-burunya. Terus kata kakak, kita pergi diem. Dalam diam, jangan post apapun. Terus jangan bilang sama siapa-siapa kita ke Palembang. Tapi kan aku harus bilang, aku takut kenapa-napa juga kan. Sebenarnya aku tuh takut juga kan naik pesawat sendiri. Terus kayak aku bilang ke satu teman aku gitu kan, Bi, aku ini ya ke Palembang, jangan bilang teman-teman yang lain. Iya, ninggalin pesan. Terus teman yang lain aku langsung nelpon gitu, kayak teman satu geng kayak langsung nelpon aku semua, jangan bilang yang lain, semuanya nelpon. Itu tuh kayak panik gitu di jalan kan. Udah doain aja gitu. Cewek kenapa gitu ya? Lucu banget ya. Jangan bilang yang lain. 2 jam kemudian satu negara tahu. Terus. Iya, terus please jangan posting apapun kalau gue ke Palembang. Kalau nggak gue gagal, gue mau berusaha nih. Ya tapi lo bilang sama orang tua lo, nanti kalau kenapa-napa gimana gitu kan. Terus aku mikir, oh ya udah. Terus aku bilang, nanti aja lah, aku mikirnya nanti aja bilangnya kalau udah di bandara itu di jalan. Di situ tuh tiba-tiba nggak tahu kenapa mama papa aku nelpon. Kayak feeling, enggak, papa aku nelpon, Neng di mana? Aku mau endorse Pak, doain aja. Aku nggak bilang tuh ke Palembang, aku mau endorse Pak, jangan telepon dulu, doain aja ya, doain Lia gitu. Terus akhirnya aku chat mamaku, Mah, Lia mau ke Palembang, mau endorse event Mom and Baby sama Kazi, doain ya gitu. Terus Iya Neng gitu, hati-hati ya, ntar foto Kazinya gitu. Terus aku sambil kontakkan sama Kazi baru sampai tuh di bandara. Sedangkan aku udah di pesawat, gimana Kak, dapet nggak? Nggak dapet Neng, gimana ya? Terus akhirnya Kazi nangis-nangis. Terus dia bilang pura-pura bapaknya meninggal. Terus akhirnya dibantuin sama adalah orang bandara situ. Berangkat, tapi next flight, jadi beda sejam. Beda sejam. Ya udah aku berangkat duluan ya Kak. Tapi kamu nyusul kan, aku kan takut juga ya di Palembang sendiri. Akhirnya aku sampai duluan. Kayak aku tuh gimana ya perasaannya di situ, kayak ya sebentar lagi nih, Bismillah sebentar lagi gitu. Aku tunggu di coffee shop. Kazi kan baru masuk pesawat kan, masih bisa chat.
Neng, nanti kita di sana gimana ya? Gitu, kesananya gimana? Terus pas kan Maps-nya itu baru dibuka kan, yang dikasih hacker sama Bin itu. Aku search yang satu deket 1 jam dari bandara. Tapi bergerak nggak? Enggak, stay. Stay ya? Yang satu di bandara, yang satu setengah jam dari bandara, yang satu 4 jam sedayu. Jadi rada kesananya gitu. Oke. Terus, Kak, ini gimana? Nggak mungkin kita naik Grab sejauh ini. Terus kan pasti kita nggak ke satu titik, pasti nanya ke titik lain kan. Terus kakak sambil nge-scroll lagi, apa ya, siapa yang bisa ngebantuin kita lagi di sini. Ada TNI gitu, Kak. Istri TNI sih. Dia bilang mau bantuin kita, mau nemenin kita, mau mendampingi lah kayak gitu. Akhirnya dia nyusul, akhirnya kita iring-iringnya nih 2 mobil kan. 1 motor 1 mobil buat ke tempat titik yang satu lagi itu. Ada tambahan titik, informasi titik itu satu lagi, nggak jauh dari situ. Akhirnya kita coba, kita tanya, ada titik terang Kak, di satu titik ini ada laundry yang ngeliat. Katanya pernah ngeliat. Terus kira-kira kapan? 2 hari yang lalu lah kayak gitu. Di mana ya dari area sana, kita cari lagi satu-satu sampai itu tuh kan sebenarnya aku 2 hari ya. Itu yang 1 hari itu tuh orang-orang nggak tahu aku di Palembang. Terus kita cari sampai malam, udah hopeless tuh sambil makan. Ya udahlah, terakhir kan besok kita pulang siang, kita udah beli tiket pulang kan, bismillah aja. Terus tiba-tiba kakak iparnya teman aku, April, mertua aku Kapolda, dia bilang gitu. Kamu mau nggak ngobrol ke rumah, diceritain aja, mungkin bisa bantu. Sampai akhirnya nggak ketemu di situ, terus tiba-tiba ada yang ngechat aku di TikTok, di DM TikTok, katanya, Kak, ini cewek ini kayaknya teman aku deh. Kita cocokin datanya, karena kan fotonya kan ditutup kan sama aku. Iya. Ditutup fotonya, terus ditutup fotonya, terus kita cocokin ternyata benar. Terus akhirnya dia bilang jangan kasih tahu informasi dari aku segala macam. Dikasih tahu lah akhirnya di situ, di bioskop. Oh, kerja di bioskop. Udah, itu kita udah di titik pasrah gitu kan. Ini mau ketemu, kita kan udah nggak bisa ngecek Zaki lagi karena nomor yang baru itu udah dia hapus gitu loh. Jadi kamu ke bioskop itu akhirnya ketemu cewek itu, di situ terjadi keributan lah ya. Awalnya ngomong baik-baik tuh kalau gua nggak salah tuh ya. Iya, kan kita nggak terencana gitu kan. Ini nanti akan ketemu, akan gimana, nggak didiskusin dulu sebelumnya karena kita kayak iya enggak bener nggak dia di situ gitu. Pas aku datang, aku tanya satpam, Pak kenal nggak temen aku? Oh itu lagi di tiketing gitu. Terus aku sambil, Mbak ada film apa hari ini gitu. Aku sambil megang handphone. Terus aku sambil perhatiin mukanya sama fotonya karena kan aku udah dapat Instagram sama ininya kan, muka jelasnya gitu. Oh ini dia nih. Terus aku bilang, oh ntar dulu deh, kamu iya, aku bilang gitu. Iya Kak, dia bilang gitu. Dia udah kayak panik gitu. Kamu pacarnya Edo kan? Terus dia kayak ragu gitu. Iya, kenapa? Ya itu, aku istri sahnya Edo, aku bilang gitu. Terus dia gimana? Terus aku jambak. Berarti dia nggak tahu dong kalau si Edo punya istri berarti? Dia bilang dia baru tahu 1 hari sebelumnya. Oh iya, oke. Setelah viral dikirim sama temennya. Oke. Nah, posisinya si Jaki akhirnya ada di mana dari informasinya dia? Di kosan, bener di kosan titik yang aku cari kemarin itu. Sama Kazi suruh M ini buat telepon suruh ke sini. Pancing. Harusnya dipancing kan Kak? Malah bilangnya ada Kazi dan April di sini, kamu ke sini. Nggak bakal ke sini tuh. Terus? Ya aku udah mikir lah nggak bakal ke situ. Yang ada makin kabur kan. Terus pas diinterogasi itu aku kayak oke, aku udah tahu nih dia nggak bakal ke situ kan. Terus aku cuma mau tahu informasi aja dari dia. Aku udah nggak marah sama kamu. Aku cuma mau tahu kronologi kapan kamu ketemu sampai hari ini Eki ada di sini. Tolong detail. Udah cerita lah tuh. Cerita. Ternyata dia itu katanya ketemu di aplikasi Badoo.
di bulan Aplikasi Badoo, oke. Dating apps gitu ya. Jadi posisinya katanya Zaki di Bali, perempuan ini di mana Palembang. Akhirnya disamperin, katanya Zaki tuh nyamperin dia, terus memperlakukan dia dengan baik, deket sama keluarganya, ngasih hadiah. Terus aku tanya, hadiahnya apa? Boleh aku tahu apa hadiahnya? Dikasih anting, gelang, sama kalung, dia bilang gitu. Yang aku lakuin, aku nggak marah, aku kayak udah legowo gitu di situ. Aku bilang, boleh aku lihat gelangnya? Aku lihat gelangnya sama kayak aku, lebih kecil aja. Terus dia bilang, terus aku pengen tahu kan, di bulan Agustus itu pertama kali kamu pacaran ya? Iya, itu di bulan Zidan lagi dioperasi. Terus aku tanya lagi, di Januari kamu sama Edo di mana? Dia bilang di Palembang, ngerayain tahun baru bareng, sedangkan di situ aku sama anak aku nangis-nangisan nyariin dia. Terus aku tanya kan, kamu ulang tahunnya kapan? 8 Maret. Aku langsung 8 Maret itu ulang tahun Zidan. Terus aku bilang, kamu dikasih hadiah apa? Bunga. Bunga apa? Bunga palsu ya? Iya. Dan dia selalu ngasih aku bunga artificial flowers itu, katanya biar itu tuh tahan selamanya. Itu aku kayak ini loh, aku kayak mau nyocokin ini tuh beneran dia apa bukan gitu, karena mirip kan. Terus aku tanya lagi, kamu lebaran di mana? Di rumah orang tua aku. Ternyata sedekat itu. Dan aku baru tahu informasinya kalau sampai udah mau nikah sih, Kak. Katanya. Udah tunangan? Udah. Kayaknya, tapi kalau aku lihat fotonya, nggak tahu ya apa nggak di foto apa kayak gimana. Jadi udah tukeran cincin gitu, ada foto cincin begini, tapi ininya di crop gitu. Itu cincin kamu? Masih kau pakai? Oke lah. Jadi intinya hilang lagi si Zaki. Iya, tapi aku lega, Kak. Iya. Aku udah nggak perlu ketemu dia. Aku udah tahu dia udah nggak sama aku. Dia bukan suami aku, dia Edo. Dia bukan ayahnya anak-anak aku lagi. Dia Edo. Oke. Sekarang masih mau diteruskan pencariannya? Enggak. Berhenti di sini? Di podcast ini? Berhenti kita? Atau masih mau dicari? Aku kemarin udah proses ke pengadilan. Oh, udah ngajuin gugatan? Udah, ya. Cuman ternyata proses cerai gaib itu nggak mudah ya. Harus ke kelurahan dulu, ada surat gaibnya, harus tanda tangan RT dulu. Baru tahu ada cerai gaib itu tuh, sumpah. Gue baru tahu itu. Jadi akhirnya cerai tanpa persetujuan pihak yang satu lagi, istilahnya begitu ya. Dan itu kamu urus sendiri aja. Untuk status kamu supaya jelas gitu ya. Iya, kemarin aku pulang dari bandara itu hari Senin malam nyampe. Besoknya aku langsung ke pengadilan. Akhirnya aku sekarang kan teman-teman online, terus teman-teman sahabat aku, keluarga aku kan pada, lo nggak kenapa-napa, khawatir sama aku gitu. Aku nggak kenapa-napa. Aku tuh udah di titik yang udah nggak bisa nangis lagi gitu loh. Aku sedih kalau udah nyangkut anak aku, tapi kalau dia sama perempuan aku udah nggak peduli. Aku udah mati rasa kali ya namanya. Jadi I'm okay, tapi aku mau negasin sama dia kalau aku yang cerain dia, bukan dia yang cerain aku. Karena dia bilang sama dia, katanya dia ninggalin aku karena sama pernikahan kami dia nggak bahagia, dia merasa tertekan, dia capek sama aku yang manja dan nggak berubah. Dia bilang katanya keluarga aku nggak baik sama dia, padahal mama aku sayang banget kan sama dia. Ada dua perspektif berarti ya dalam itu ya. Itu udah buat aku cukup sakit hati. Jadi teman-teman, keluarga aku semuanya, aku nggak akan balik lagi sama dia. Berhenti di situ. Aku buka ya cincinnya di sini. Aduh, sedih gue. Ada namanya, Kak. Kok jadi sedih ya? Boleh bantu aku nggak, Kak? Aduh, kok jadi sedih.
Ini ada nama A sama Z. April dan Zidan. Pemberiannya dia. Sorry, April dan Zaki. Alana dan Zidan. Oh iya. Ini ada nama Zakinya. Ternyata ini nggak berharga, Kak. Dia juga ngasih ini sama perempuan itu. Aku udah nazar di pesawat, kalau aku udah tahu jawabannya, aku akan jual mahar aku. Aku akan ngasih mahar aku buat orang lain yang lebih membutuhkan. Kata kakak, ada hak anak kamu di situ. Enggak. Anak aku ada rezekinya sendiri, insya Allah. Ini saksi ya. Ini pertama kali, akhirnya aku mau ngelepas. Semua orang nyuruh aku, ngapain sih masih dipakai cincinnya? Mana ada yang mau deket sama lo kalau tahu lo punya istri? Karena aku yakin aku masih istri dia. Aku harus menjaga marwahnya, tapi ternyata kejadiannya kayak gini. Aku udah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Semoga proses perceraian aku dimudahkan. Semoga aku sama anak aku punya rezeki sendiri buat hidupin dia. Aku nggak mau ngerepotin keluarga aku, Kak. Walaupun ada, aku harap aku bisa berusaha sendiri suatu saat nanti. Amin. Dia akhirnya berkat doa mama papa aku, berkat doa teman-teman, doa anak aku. Setiap malam anak aku berdoa buat ayahnya pulang, Kak. Akhirnya dijawab, kan doa kami tunjukkanlah kan, bukan pertemukanlah. Udah ditunjukin sama Allah, jadi nggak apa-apa nggak ketemu. Yang penting aku udah tahu kalau dia nggak akan balik lagi. Dia emang bukan sosok Zaki yang aku kenal, bukan sosok ayah yang anak-anak aku kenal. Berarti kamu berhenti di sini ya? Aku berhenti. Dan Apalagi dia juga bilang sama aku bilang, rencana kalian apa? Kalian kan udah tahu Hamin satu viral itu sebelum aku ke sana itu katanya malamnya mereka tahu kan. Terus itu punya rekaman 4 jam yang isinya katanya kalau Zaki itu emang nggak mau pulang, nggak mau ketemu aku sama anak-anak. Nggak mau ketemu aku, tapi dia akan mau ketemu anak-anak kalau dia udah siap. Terus rencananya mereka mau nikah, habis itu dia baru mau nyamperin anak-anak dulu. Terus karena katanya menurut dia, dia itu udah pisah sama aku karena udah lewat dari 3 bulan. Sedangkan kata aku 2 hari sebelumnya aku baru banget kajian. Dia itu masih suami aku kalau aku masih ridho sama dia. Jadi dia salah, aku masih istrinya. Dia selingkuh, Kak. dengan kamu lepas ini, berarti ridhonya kamu lepas ya? Udah kamu Silakan. ikhlasin udah? Aku bilang, aku peluk dia, aku peluk terakhir. Aku bilang, aku cuma bilang kalau ketemu dia, bilang kalau aku udah menyerah. Tapi aku welcome untuk anak Zidan dan Alana karena mereka berhak. Tunggu kabarnya. Aku nggak perlu nafkah, Kak. Aku yakin aku punya rezeki aku sendiri. Anak-anak aku punya rezekinya. Allah bantu aku. Amin. Aku cuma minta kabarin anak ya. Oke. Paling nggak suatu hari Alana sama Zidan dia nonton, lihat bagaimana ibunya bangga dengan besar hatimu, perjuanganmu, tapi juga bapaknya bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Kita akhiri di sini aja. Saya minta maaf kalau perjalanan kamu jadi berat gini ya. Iya. Sabar-sabar. Nanti ada masa-masa yang berbeda lagi lah. Ya.